Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya Momi Baim. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, oke, langsung aja ke videonya. Ini tuh sebenarnya video udah lama banget teman-teman, lama banget. Mungkin udah sekitar 1 bulanan yang lalu. Cuman ya udahlah, aku upload sekarang aja. Aku mau satuin gitu sama video yang sekarang. Jadi sebelumnya nih aku mau cerita dulu. Beberapa hari ini tuh emang aku kan nggak upload video ya. Karena apa? Karena adik Kiyomi sakit teman-teman. Dia sakit gitu, demam, batuk pilek. Di rumah tuh udah sakit sekitar 4 harian, dan terakhir itu dia sampai pas hari apa kemarin ya, hari Kamis pagi lah ya, Kamis dini hari gitu. Dia nggak mau susu, bener-bener udah nggak mau minum susu, nangis terus, rewel, demamnya juga masih tinggi. Udah dikasih obat penurun panas, tapi tetap nggak turun, dan akhirnya kita mutusin untuk dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, mending udah dirawat aja gitu daripada ditahan-tahanin di rumah juga. Anaknya udah nggak mau minum susu, takutnya dehidrasi gitu kan, panasnya juga masih tinggi, demamnya gitu. Jadi ya udah kita bawa ke rumah sakit. Nah, karena itu jadi aku sibuk kan warawiri juga, terus juga memang di rumah sakit sana ya udah mau ngevlog apa gitu kan, nggak punya konten juga. Ya udahlah, jadinya aku lama banget gak bikin video. Nah, ini video udah lama. Jadi ini tuh aku beli Magicom teman-teman. Aku beli Magicom, belinya di lewat Shopee. Jadi lewat Shopee itu tokonya sebenarnya ada di Cibitung, deket sama tempat aku. Jadi makanya nih langsung dateng pas aku check out, terus aku payment juga langsung dateng 1 jaman gitu. Jadi pakai kayak Grab gitu loh, Grab motor gitu. Nah ini udah dateng. Terus tadi tuh aku bungkusin mie karena ya aku tuh punya stok mie instan banyak banget. Jadi ceritanya itu kemarin waktu aku pulang kampung yang adik aku nikahan itu kan, aku balik ke sini dibawain tuh sama mama aku mie 1 gerdus banyak banget gitu ya. Jadi buat apa gitu kan, kita juga kan ya doyan mie tapi nggak doyan banget ya, masa iya mau makan mie terus gitu kan. Dan masih ada gitu. Jadi tadi aku bungkusin mie-nya buat si mbak kurirnya, karena kebetulan nih yang nganter tuh ibu-ibu ya, ibu-ibu yang nganter. Jadi aku kasih aja gitu buat tanda terima kasih. Kalau untuk biaya pengirimannya itu udah termasuk di payment tadi ya. Jadi aku tuh udah bayar gitu via transfer, itu udah termasuk di situ untuk ongkos kirimnya. Nah, langsung aja ini mau aku unboxing untuk Magicomnya, untuk rice cookernya. Nah, ini aku beli yang Philips yang digital gitu. Ini aku pengen samaan sama punya Teteh Siti Aisyah. Kalau Teteh Siti Aisyah sih emang udah lama ya, dia belinya tuh udah lama banget, kayaknya udah ada mungkin 1-2 tahun yang lalu. Nah, karena Magicom aku ini baru rusak ya Allah, baru rusak, jadi aku baru ada niatan untuk beli rice cooker baru gitu. Nah, sebenarnya rusak banget sih belum ya. Jadi permasalahan Magicom lama aku tuh gini teman-teman, kalau masak nasi itu nggak bisa untuk lama gitu. Jadi tahu-tahu nanti misalkan masak nasi pagi, ntar sore-sore udah basi gitu. Jadi ya udahlah gitu kan, daripada akunya repot juga harus ngeluarin nasinya, ngangetin segala macem gitu kan. Terus juga kalau misalkan nasinya basi kan mubazir, jadi harus dibuang gitu. Jadi udahlah aku beli baru lagi aja gitu. Terus untuk Magicom yang lama aku simpen buat kalau aku bikin
nasi liwet, bikin nasi uduk atau nasi kuning gitu-gitu ya. Pokoknya untuk nasi-nasi yang berbumbu. Karena biasanya kalau misalkan nasi berbumbu gitu kan suka awet baunya ya, suka lama gitu hilangnya dari si panci rice cooker ini nih, panci nasinya suka hilangnya lama. Dan itu biasanya Pak suami suka suka protes gitu kalau misalkan rice cookernya gitu itu bekas buat bikin nasi liwet, bekas buat bikin nasi kuning, itu dia biasanya suka protes gitu, katanya masih ada bau-baunya gitu. Jadi kayak kata dia suka nggak enak gitu. Ya begitulah ya. Emang agak susah juga sih untuk seleranya Pak suami tuh. Jadi kebetulan juga nih, ya udahlah aku jadi punya 2 magicom gitu. Aku punya 2 rice cooker, yang satunya buat cadangan, buat kalau ya itu masak-masak yang nasinya tuh beraroma gitu. Nah ini mau aku langsung pakai ya, mau langsung aku pasang aja. Nah ternyata ini lumayan gede ya teman-teman, lumayan gede. Terus aku suka sih bodinya lucu, bentuknya lucu gitu ya. Jadi estetik aja, warnanya juga putih. Tadinya aku pengen pilih warna pink, tapi setelah dipikir-pikir ya udahlah gitu ya, putih aja mendingan yang netral gitu. Kalau pink kan emang mungkin untuk yang rumahnya tuh pinky gitu ya, sedangkan kalau aku kan memang konsepnya apa gitu ya, bukan pinky juga, bukan yang estetik juga gitu. Jadi ya udahlah aku pilih warna netral aja, warna putih gitu teman-teman. Nah ini nasi yang ada di magicom lama, ini aku pindahin ke magicom yang baru gitu. Mau aku pindahin aja, kan itu bener-bener baru nyolokin tadi teman-teman. Jadi pas rice cookernya datang tadi jam berapa ya, sekitar jam 1 siang itu aku sebenarnya habis masak nasi sekitar jam 11-an, karena pas suami kan mau berangkat kerja shift siang, jadi aku nyolokin nasi dulu. Teman-teman ada nggak sih yang samaan kayak aku, kalau misalkan punya sesuatu kalau belum rusak itu belum ganti yang baru gitu. Kayak contoh kulkas nih, kulkas tuh kemarin sebenarnya masih ya lumayan berfungsi, cuman emang tutup freezernya juga udah lama, udah hilang gitu kan, udah copot, udah pada pecah gitu, jadi udah banyak yang rusak juga. Jadi akhirnya baru aku ganti kulkas gitu. Terus kayak magicom juga nih kayak gini, setelah ternyata dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi ya, nasi aku basi-basi terus, jadi ya udah aku mutusin untuk untuk beli lagi gitu. Pokoknya kalau belum rusak atau mungkin kalau memang masih bisa dibenerin gitu, kalau aku sih masih pertahanin gitu ya. Belum kepikiran buat beli lagi karena ya sayang juga gitu. Nah lanjut ke videonya. Nah itu untuk video yang aku beli magicom baru itu udah ya. Nah terus lanjut ini video kemarin waktu ada Kiyomi sakit dan dia itu masih kita tuh masih di rumah, karena ya pikir aku kan masih bisa gitulah ya minum obat gitu, kirain bakal sembuh gitu kalau di rumah gitu. Ternyata makin hari itu dia makin gak mau makan, terus makin gak mau minum susu, rewel juga gitu kan, maunya kayak gini teman-teman, digendong. Jadi aku ngapa-ngapain gitu itu posisi sambil gendong kayak gini. Pokoknya ya kalau ditanya pundaknya apa kabar gitu ya, seperti inilah. Kalian pasti bisa menebak sendiri rasanya tuh seperti apa gendong adik Kiyomi. Dia beratnya tuh sekarang sekitar 11,5 kilo ya, sekitar 11 kiloan. Mintanya digendong terus, jadi sampai aku pengen makan, aku pengen
nyapu, ngapain, itu tuh dia tetap pengennya tuh nemplok aja, pengennya tuh tetap digendong. Ya namanya kalau anak kecil suka apa, kalau lagi nggak enak badan gini kan emang paling sukanya tuh kayak gini ya, nempel gitu sama orang tuanya, sama mamahnya, sama papahnya gitu. Itu udah pasti, karena mungkin ya apa, emang lagi nggak karuan juga gitu kan, udah badannya panas gitu, terus banyak yang dirasain, jadi udah pengennya tuh apa, digendong gitu, dan mungkin ngerasa nyaman juga kalau pas digendongan orang tuanya gitu. Bener-bener aduh, ini lagi di masa-masa yang aku apa, masya Allah banget sih. Kiyomi sakit gitu ya, dan setelah aku pikir-pikir ya teman-teman, apa, aku nggak, yang bukan gimana-gimana sih, cuman kalau aku inget-inget ya, Desember 2021 aku kuret ya, kuret gitu. Sebelum ada adik Kiyomi kan sempat ada kuret juga kan, karena janin nggak berkembang. Itu di bulan Desember tahun 2021. Terus di Desember 2022 itu aku habis lahiran yang 4 hari itu. Setelah selesai lahiran 4 hari, terus aku demam dan aku dirawat gitu kan. Nah terus divonis COVID juga, positif COVID, jadi harus 1 minggu diisolasi di rumah sakit dan gak ketemu sama anak. Padahal waktu itu kan habis lahiran ya, habis lahiran adik Kiyomi. Dan ternyata Desember 2023 harus ngerasain juga nih nginep di rumah sakit lagi karena adik Kiyominya sakit gitu ya. Qadarullah, memang ya mungkin memang lagi masaknya gitu, memang lagi di ujiannya tuh di situ. Apa mungkin kalau apa ya namanya, di penghujung tahun tuh memang katanya gitu ya, ada aja gitu ya, apa ya, mungkin memang kalau secara logika sih lagi apa, peralihan musim juga gitu kan, banyak penyakit gitu, makanya banyak yang sakit. Nah ini aku video dikit-dikit ya di rumah sakit. Jadi tadi video yang tadi itu pas adik Kiyomi lagi diuap, ya seperti itu, kalau diuap tuh pasti nangis kejer. Nah ini pagi-pagi kita di apa kayak garden gitu, jadi kita bisa jalan-jalan keluar, tapi nggak sampai keluar rumah sakit, ini masih ada di kayak balkon gitu di atas. Nah ini tuh di lantai 3, jadi di perawatannya Dek Kiyomi itu di lantai 3. Ini tuh ada kayak taman gitu buat kalau pasien-pasien pada bosen gitu di ruangan, itu boleh keluar ke sini buat ya sekedar berjemur atau apa gitu. Nah ini pagi-pagi sekitar jam 7-an gitu, setelah jam 7 kita jalan-jalan aja di sini. Kelihatan banget ya Dek Kiyomi matanya masih sembeb gitu ya, masih gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah ini sih, udah nggak demam nih. Pokoknya di pas masuk rumah sakit ya udah nggak demam lagi. Tinggal batuk pileknya karena masih berat aja gitu, batuknya masih grok-grok banget. Nah terus ini kita udah mau pulang teman-teman, alhamdulillah setelah 4 hari di rumah sakit kita udah mau pulang. Nah itu infusannya adik Kiyomi juga udah dilepas, belum dilepas semuanya sih, tapi udah dilepas selangnya aja gitu, alhamdulillah. Nah itu adik Kiyomi, dia senang banget, dia lagi main sama apa pasien sebelah gitu, senang banget. Nah kayak gini aja teman-teman untuk video kali ini. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah ngedoain adik Kiyomi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.